Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan anak usia dini yang beranggotakan saya sendiri, Nida Impinan Jaya Putri, NIM 1909033. Ya, Fitria Khairunisa dengan NIM 1900937. Saya Hoirina Azzahra, NIM 1900552. Saya Hairunisa Aulia Putri, NIM 1905204. Dan saya Muhammad Rehan Hafiz, NIM 1905307. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian bermain. Kata bermain ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak, kaum remaja, bahkan orang dewasa. Tapi bagi anak, kegiatan bermain merupakan kegiatan yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan. Kenapa? Karena kegiatan ini dapat mempermudah anak untuk menggali dan memahami bahkan mengenal dunianya dia sendiri. Nah, di sini pengertian bermain terdapat atau terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama yaitu pengertian bermain menurut Harlock. Pengertian bermain menurut Harlock adalah merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga dikatakan sebagai aktivitas yang sangat menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan. Sehingga anak-anak akan merasa bahagia dan gembira. Nah, yang kedua yaitu pengertian bermain menurut Sudono. Nah, pengertian bermain menurut Sudono ini merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin perkembangannya anak itu sendiri. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi anak. Ahli psikologi juga telah menekankan bahwa kegiatan bermain itu sangat penting bagi anak usia dini. Kenapa? Dengan bermain, anak mendapatkan kesempatan untuk mengadakan hubungan yang erat dengan lingkungannya. Selain itu juga dengan bermain akan membantu mempermudah perkembangan dalam setiap aspek perkembangan anak itu sendiri, baik dari aspek intelektual, moral, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bermain. Tahapan perkembangan bermain ini dapat diartikan perubahan yang terjadi pada individu ataupun organisme yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini pun dapat kita lihat dari perkembangan bermain anak yang dimulai pada fase nakal hingga dewasa dan memiliki ciri dan karakteristik tertentu di setiap perkembangannya. Tahapan bermain pada anak tentunya berbeda dan di setiap tahapannya. Hal ini dapat diketahui agar kita dapat memfasilitasi tahapan-tahapan perkembangan tersebut sehingga perkembangan bermain anak dapat berkembang sesuai dengan tahapannya. Berikut tahapan-tahapan perkembangan bermain menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Millett-Carter menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Kegiatan bermain tersebut terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial, mulai dari kegiatan bermain sendiri sampai bermain bersama. Nah, yang A, you know Cupid Play. Pada unit Cupid Play, anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, melainkan hanya mengamati kejadian sekitarnya yang menarik perhatian anak. Nah, bila tidak ada hal yang menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal seperti memainkan anggota tubuh, mengikuti orang lain, terus berkeliling atau turun naik kursi tanpa tujuan yang jelas. Nah, yang B, solitary play atau bermain sendiri. Hal ini biasanya tampak pada anak yang berusia amat muda. Anak sibuk bermain sendiri
dan tampaknya tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Nah, kalau anak lain baru dirasakan kehadirannya apabila misalnya anak tersebut mengambil permainannya. Yang ketiga, ada unlocker play atau pengamatan, yaitu kegiatan bermain dengan mengamati anak lain, melakukan kegiatan bermain dan tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak yang lainnya. Nah, biasanya sambil mengamati anak, mungkin juga mengajukan pertanyaan serta memperhatikan perilaku percakapan anak dan anak-anak yang diamatinya. Yang D, ada parallel play bermain. Hal ini tampak satu dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan dilakukan gerak atau kegiatan yang sama, tetapi bila diperhatikan bahwa anak sebenarnya tidak ada interaksi antara mereka. Nah, misalnya bermain mobil-mobilan, Lego, atau balok. Yang E, associative play atau bermain asosiatif. Ditandai dengan adanya interaksi antara anak yang bermain, saling tukar alat permainan, akan tetapi bila diamati akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlibat dalam kerjasama. Misalnya, anak sedang menggambar. Nah, mereka itu bisa saling memberi komentar terhadap gambarnya masing-masing anak. Terus, kegiatan ini biasanya terlibat dan terlihat pada anak usia prasekolah. Yang F, comparative play atau bermain bersama. Kegiatan ini ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan pembagian bagian peran antara anak-anak yang terlibat dalam permainan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya bermain dokter-dokteran. Kegiatan ini umurnya sudah tampak masuk pada anak berusia 5 tahun. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan bermain menurut Jane Piaget. Jane Piaget mengemukakan tahap perkembangan bermain dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sensor motor play. Sensor motor play dimulai saat anak berusia kurang lebih 3 atau 4 bulan sampai anak berusia 1 atau 2 tahun. Pada tahap perkembangan ini juga merupakan tahap perkembangan sensor motor anak, sehingga gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikategorikan sebagai bermain. Masih semata-mata merupakan kelanjutan indikatornya. Jane biasa menamakannya reproductive assimilation. Reproductive assimilation merupakan kegiatan bayi yang merupakan hal yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sini saat anak berusia 3-4 bulan, kegiatan anak lebih terkoordinasi. Dan dari pengalaman dapat belajar bahwa dengan menarik mainan yang di atas tempat tidurnya, mainan tersebut akan bergerak dan berbunyi. Dan anak akan melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang dan anak akan merasa senang. Yang kedua, saat anak berusia 7-11 bulan. Nah, pada tahap ini sudah bukan lagi semata-mata hanya pengulangan, tapi sudah lebih bervariasi. Seperti anak menemukan mainan di bawah selimut dan dapat melihat wajah dari bantal yang disikapnya. Dan anak akan melakukan kegiatan tersebut dengan berbagai variasi lainnya. Nah, yang ketiga, saat anak berusia 18 bulan. Pada tahap ini, anak akan melakukan percobaan-percobaan aktif dalam bermain. Dan anak sudah lebih mampu memvariasikan tindakannya terhadap berbagai mainan yang dimilikinya. Dan dalam hal ini juga merupakan awal penjelajahan sistematik anak terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua, ada tahap simbolik atau make-believe play. Tahap simbolik atau make-believe play merupakan ciri periode pra-operasional
yang terjadi antara 2-7 tahun yang ditandai dengan bermain hayal dan bermain pura-pura. Anak juga lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaannya. Dan anak juga mencoba berbagai hal yang berkaitan dengan angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. Nah, dalam perkembangan ini, anak memang cenderung lebih banyak bertanya, tapi tidak terlalu memperdulikan apa jawabannya. Dan anak juga akan mengulangi pertanyaan yang sudah dijawab dan akan diajukan kembali oleh sang anak. Dan anak juga sudah menggunakan berbagai benda sebagai simbol atau representasi benda lain. Sebagai contoh, misalkan sapu. Nah, sapu ini anak representasikan sebagai kuda-kudaan. Atau sobekan kertas. Sobekan kertas di sini anak representasikan sebagai uang-uangan. Nah, bermain simbolik juga berfungsi untuk mengasimilasikan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan emosi anak. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan bermain simbolik ini akan bersifat konstruktif dalam arti lebih dengan kenyataan, merupakan latihan berpikir serta mengarahkan anak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, yang ketiga ada social game with rules, dimulai saat anak usia 8-11 tahun. Social game with rules ini merupakan tahap tertinggi dalam bermain. Dalam bermain ini juga menggunakan simbol lebih banyak diwarnai oleh nalar logika yang bersifat objektif. Sejak usia 8-11 tahun, anak lebih banyak terlibat dalam permainan yang memiliki aturan-aturan sendiri. Kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan permain. Jadi dalam perkembangan social game with rules ini, anak akan lebih sering bermain permainan yang memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, yang ketiga ada game with rules and sport, dimulai saat anak berusia 11 tahun ke atas. Kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah olahraga. Jadi kegiatan yang memiliki aturan itu adalah olahraga. Nah, lalu kegiatan bermain ini masih menyenangkan dan dinikmati anak-anak, meskipun aturannya lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibanding dengan bermain yang tergolong games, kartu, ataupun kasti. Anak senang melakukannya berulang-ulang dan terpacu untuk mencapai prestasi sebaik-baiknya. Nah, jadi dari tahap perkembangan bermain yang dikemukakan oleh Jean Piaget dapat disimpulkan bahwa dari bermain yang tadinya hanya cuma untuk kesenangan semata, lama-lama mengalami pergeseran. Bukan hanya untuk sekadar rasa senang saja, tetapi semakin ke sini bermain juga dapat menimbulkan rasa ingin menang atau memiliki prestasi sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hoirina Az-Zahra. Kemudian ada tahap perkembangan bermain menurut Harlock. Yang pertama ada tahap penjelajahan atau exploratory stage. Ciri khasnya adalah berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain dan mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya. Tahap bermain ini terjadi hingga bayi berusia 3 bulan. Permainan mereka terdiri atas melihat orang dan benda yang diacungkan di hadapannya. Selanjutnya, mereka dapat mengendalikan tangan sehingga cukup memungkinkan bagi mereka untuk mengambil, memegang, bahkan mempelajari benda tersebut. Contohnya ketika orang tuanya mengacungkan mainannya, kemudian bayi akan mencoba untuk meraihnya. Akan tetapi setelah mereka dapat merangkak ataupun berjalan, mereka mulai memperhatikan apa saja yang berada dalam jarak jangkauannya. Kemudian ada tahap permainan atau toy stage. Tahap permain ini dimulai pada tahun pertama dan mencapai puncaknya ketika anak berusia 5-6 tahun. Pada mulanya anak hanya mengeksplorasi mainannya. Kemudian ketika usia 2-3 tahun, anak akan membayangkan bahwa mainannya ini mempunyai sifat hidup, seperti dapat berbicara, makan, merasakan sakit,
dan lain sebagainya. Contohnya ketika anak bermain boneka. Biasanya hal ini terjadi pada anak usia prasekolah. Selain itu, pada masa ini anak sangat suka meminta dibelikan mainan walaupun mereka belum tahu kegunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya kecerdasan anak, mereka tidak lagi menganggap benda mati sebagai sesuatu yang hidup. Kemudian ketiga ada tahap bermain play stage. Tahap bermain ini terjadi dengan mulai masuknya anak ke jenjang sekolah dasar. Pada masa ini jenis permainan anak lebih beragam. Yang semula mereka hanya meneruskan bermain dengan barang mainannya, terutama ketika sedang sendiri. Sekarang mereka mulai merasa tertarik dengan permainan yang lebih menantang, seperti berolahraga, melakukan hobi, bahkan bentuk permainan lainnya. Oleh sebab itu, tahap ini dinamakan tahap bermain. Kemudian yang terakhir ada tahap melamun atau daydream stage. Tahap melamun ini merupakan ciri khas anak remaja yang diawali saat anak mendekati masa pubertas, di mana anak sudah mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai, dan mulai menghabiskan waktunya untuk melamun ataupun berhayal. Biasanya jenis lamunan atau hayalannya itu mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain, atau merasa tidak dipahami oleh orang lain. Mereka menganggap dirinya tidak diperlakukan dengan baik dan tidak dimengerti oleh siapapun. Sekian tahapan perkembangan bermain menurut Harlock. Kemudian ada tahap perkembangan bermain menurut Rubin Fein dan Van den Berg yang akan dipaparkan oleh Muhammad Raihan Nafis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan anak usia dini menurut Robin Flynn dan Van den Berg. Menurut Robin Flynn dan Van den Berg, mereka mengemukakan pendapat bahwa tahapan perkembangan bermain kognitif ada 4. Yang pertama, ada bermain fungsional atau functional play. Lalu yang kedua, bangun-membangun atau constructive play. Yang ketiga, ada bermain pura-pura atau make-believe play. Lalu yang keempat, ada bermain dengan peraturan atau games with rules. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, ada bermain fungsional. Bermain seperti ini biasanya dilakukan pada anak dengan rentang usia 1 sampai dengan 2 tahun. Pada usia rentang ini, mereka hanya akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat sederhana dan gerakan-gerakan yang berulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan alat permainan ataupun tidak. Misalnya seperti berlari-larian dalam ruangan, atau seperti mendorong dan menarik mobil-mobilan. Lalu yang kedua, ada bangun-membangun. Bermain bangun-membangun ini sudah dapat terlihat pada anak dengan rentang usia 3 sampai dengan 6 tahun. Dalam kegiatan ini, anak sudah membentuk sesuatu, menciptakan barang bangunan dengan alat-alat permainan yang tersedia, yang tersedia dalam permainannya. Contohnya ada misalnya seperti membuat rumah-rumahan dengan balok kayu, atau membuat potongan-potongan puzzle menyatu supaya membentuk sebuah gambar. Lalu ada yang ketiga, yaitu bermain pura-pura atau make-believe play. Yang ketiga, bermain pura-pura ini sudah banyak dilakukan pada anak usia dengan rentang usia 3 sampai dengan 7 tahun. Dalam permainan pura-pura ini, mereka sudah mulai menirukan kegiatan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh orang tuanya atau kerabat-kerabat terdekatnya dalam kehidupan sehari-harinya yang paling sering dijumpai oleh dirinya. Dan juga, anak-anak dapat melakukan peran yang sangat imajinatif ketika dia sedang memerankan tokoh favoritnya atau sedang menjadi seorang tokoh dalam suatu film kartun. Contohnya, dia menjadi seorang dokter atau bermain rumah-rumahan, atau mungkin dia sedang berimajinatif berperan menjadi seorang superhero Batman atau Satria Baja Hitam. Yang terakhir, ada permainan dengan peraturan. Permainan dengan peraturan, biasanya permainan jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan pada anak dengan rentang usia 6 sampai dengan 11 tahun. Pada rentang usia ini, kegiatan bermain ini merupakan di mana anak-anak sudah memahami dan mereka sudah bersedia
untuk mematuhi aturan-aturan permainan yang sudah ada dalam permainan tersebut. Misalnya seperti permainan sepak bola, main kasti, ular tangga, ataupun monopoli. Dari contoh-contoh permainan yang sudah saya sebutkan tadi, semua permainan tersebut sangat membutuhkan peraturan-peraturan, karena jika tidak menggunakan peraturan, permainan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.